tentang pasar modal Indonesia itu seperti apa sih Mbak? Mungkin boleh di-share nih insight dan idenya ke Sobat Ipot yang siang ini udah join sama kita. Ya, ya memang di penghujung 2021 ini atau kita sekarang udah berada di kuartal 4 ya, Lucia dan Sobat Ipot. Jadi memang kuartal 4 ini temanya memang secara garis besar adalah mengenai optimisme pemulihan ekonomi nasional seperti itu. Jadi memang ini ya tema besarnya dan ini memang dipengaruhi oleh seiring dengan kita tadi ya kita udah bahas mengenai bahwa sekarang ini kita udah mulai lagi reopening ekonomi gitu ya, dan ini memang disebabkan oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia gitu ya, dimana kita udah melewati masa yang apa namanya masa yang peaknya ya waktu itu kalau kita ingat di bulan Juli sampai 54.000 daily case, sekarang itu mungkin daily case hanya udah 1.000 ya sekarang ini. Dan yang paling menggembirakan sebetulnya adalah masalah vaccination pace nih, Lucia dan Sobat Ipot gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini vaksinasi di Indonesia sudah untuk dosis pertama ya, dosis pertama itu sudah mencapai 125 juta orang ya. Jadi itu mewakili sekitar 60% dari total populasi yang akan divaksin, yaitu sekitar 208 juta. Nah, untuk yang dosis kedua itu sekarang sudah mencapai sekitar 79 juta nih. Jadi udah sekitar 38%. Jadi memang perkembangan dari vaksinasi ini encouraging banget. Sehingga memang kalau kita lihat nih sekarang Indonesia udah nggak ada yang level PPKM-nya level 4 ya. Sekarang ini kita secara nasional PPKM level 1 dan 2 gitu. Sehingga memang mobility restriction itu sudah bisa dilonggarkan dan activity ekonomi tampaknya juga semakin membaik gitu. Nah, ini sebetulnya optimisme mengenai pemulihan ekonomi Indonesia ini langsung terreflek nih, Lucia dan Sobat Ipot, ke fundamental ekonomi Indonesia tentunya. Jadi fundamental ekonomi Indonesia semakin membaik. Ini kita bisa lihat ya dari data-data ekonomi yang recently dirilis gitu. Jadi kayak data misalnya PMI atau Purchasing Manager Index itu setelah dalam 2 bulan terakhir ini angkanya juga signifikan ya naik. Dimana tadinya di bulan Agustus kita masih dalam posisi ekonomi yang kontraksi gitu atau angkanya di bawah 50 gitu. Tetapi sekarang ini di September bahkan di Oktober ini angkanya melaju dengan pesat ya gitu, dari posisi di Agustus di 47 sekarang ini di Oktober di 57 gitu ya. Jadi naik cukup banyak gitu. Itu tandanya adalah aktiviti ekonomi udah mulai lagi. Kemudian kalau kita lihat data yang lain nih Lucia, indeks kepercayaan diri konsumen itu juga rebound cukup jauh ya dari 77 ke 95.5, dan di samping itu kita juga bisa lihat imbal hasil obligasi Indonesia relatively stabil. Nah, impact lebih lanjutnya positifnya apa nih gitu kan? Nah, positifnya adalah dengan membaiknya fundamental ekonomi Indonesia tadi, antusias investor asing itu juga memang terlihat ya Lucia dan Sobat Ipot ke marketnya Indo gitu, dimana memang inflow asing kalau kita bandingkan kuartal ketiga dan kuartal kedua ini double ya gitu ya. Jadi di kuartal ketiga itu inflow asing masuk sekitar US dollar 600-an juta gitu ya, dimana waktu itu di kuartal kedua itu masih di angka sekitar 300. Jadi makin dengan apa itu terlihat bahwa confidence-nya investor asing terhadap Indonesia meningkat cukup tinggi gitu ya, seiring dengan fundamental Indonesia yang cukup baik. Nah, mungkin memang dari tadi positif ya, karena memang lebih banyak sentimen positif nih Lucia sampai dengan akhir tahun ini ya. Selain itu juga memang kalau kita lihat Indonesia cukup diuntungkan nih dengan situasi krisis energi yang terjadi belakangan ini, karena ya Indonesia adalah salah satu negara net ekspor ya, terutama untuk batu bara dan CPO. Jadi sepertinya memang sentimen positifnya lebih banyak nih Lucia daripada memang sentimen negatifnya seperti itu. Jadi sangat baik justru ya, opportunity ini harus dimanfaatkan.
I see, I see. Nah, tapi Mbak, ngomongin tentang sentimen positif dan negatif. Tadi kan udah ada positif-positifnya nih Mbak, tapi boleh nggak sih tetap di-share ke kita juga? Sebenarnya sentimen negatif apa nih yang mungkin harus lebih diwaspadai kali ya, bisa Ya, dibilang gitu? oke, ya jadi memang sentimen negatif sebetulnya tentu saja ada ya teman-teman gitu. Seperti yang memang kita tahu ya, salah satunya adalah kenaikan US Treasury yield gitu ya. Tentu ini berkaitan dengan isu tapering yang memang selama ini istilahnya menjadi topik gitu ya di market gitu. Tetapi memang sebetulnya tapering ini kan kalau kita lihat juga sudah sangat well communicated ya dari the Fed-nya kepada market atau kepada investor global, dan memang kalau kita lihat seberapa besar sih sentimen ini mempunyai dampak terhadap Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan posisi tahun 2013 yang lalu gitu, fundamental Indonesia artinya ya secara umum Indonesia lebih siap ya Sobat Ipot untuk menghadapi tapering kali ini gitu. Karena by fundamental itu juga kondisi Indo juga lebih baik yang dibuktikan oleh inflasi yang lebih rendah, kemudian cadangan devisa yang lebih tinggi juga gitu ya. Di samping itu juga risiko bahwa mungkin terjadi outflow dari Indonesia itu juga relatif lebih kecil nih kalau kita bandingkan dengan kejadian tapering di 2013 gitu ya, karena sekarang ini foreign holding di bonds-nya Indonesia itu relatively kecil ya Sobat Ipot, yaitu di sekitar 21-22% dibandingkan waktu tapering 2013 itu cukup banyak ya di sekitar 35%. Jadi memang dampaknya mungkin relatif lebih terkendali ya terhadap market Indonesia sekarang ini. Mungkin kalau aku tambahin dikit, resiko yang perlu dilihat lebih lanjut adalah jika memang Amerika Serikat melakukan kenaikan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena memang isu inflasi di Amerika yang memang inflasinya keep istilahnya high gitu ya, di atas ekspektasinya The Fed, sehingga memunculkan istilahnya ekspektasi konsensus gitu ya, bahwa kenaikan suku bunga akan lebih cepat. Tetapi kalau kita lihat so far stance dari The Fed-nya sendiri itu memang mereka masih cukup dovish ya. Artinya gini, bahwa mereka tidak akan buru-buru untuk melakukan kenaikan suku bunga, dan mereka juga udah bilang ketika tapering ini terjadi, mereka tidak akan melakukan kenaikan suku bunga seperti itu. Oke, jadi walaupun ada sentimen negatif, tapi ternyata masih ada backupan sentimen positif lainnya gitu ya Mbak ya, supaya sentimen negatif ini nggak terlalu berefek buruk gitu untuk terutama di pasar modal di Indonesia gitu ya Mbak ya. Ya, I see, I see. Nah itu kan kalau kita secara general ya Mbak, kalau misalnya kita persempit nih karena tema kita hari ini ada investasi syariah. ya. Kalau di pasar modal syariah sendiri gimana Mbak? Apakah punya sentimen positif yang sama? Ya, sebetulnya memang gimana ya, soal recovery ekonomi ini kalau kita lihat memang tadi kita udah cerita ya bahwa memang aktiviti ekonomi istilahnya mulai pulih gitu ya. Sekarang ini kita tidak ada PPKM, maksudnya PPKM level 4 udah nggak ada, adanya PPKM level 1 dan level 2. Dan memang kalau kita lihat juga mungkin sebagai tambahan ya Lucia, seiring dengan pemulihan ekonomi tadi nih, sepanjang tahun kalau kita lihat memang analis saham itu cenderung menurunkan proyeksi laba bersih untuk Indonesia ya 2021 dan 2022. Namun baru-baru ini kita lihat nih mereka menaikkan proyeksi mereka ya terhadap Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat konsensus earnings growth di Indonesia itu untuk 2022 itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara lain peers kita, katakanlah misalnya di ASEAN gitu. Kita ini kedua nomor tinggi setelah Filipina, yaitu kita di 22% dan Filipina di sekitar 26%. Jadi itu udah terlihat ya opportunity growth-nya, dan itu kalau kita translate langsung ke GCI gitu ya, sama ya 22 atau
22% untuk tahun depan. Nah, tentu seiring dengan pemulihan ekonomi ini, kalau kita lihat ke pasar saham gitu ya, memang terjadi rotasi sektor nih, Lucia. Jadi terjadi rotasi sektor dari new economy ke old economy gitu. Jadi kalau kita lihat memang dari awal tahun itu pasarnya Indonesia lebih didominasi oleh investor retail, kemudian tema investasinya juga teknologi sektor ya. Sehingga memang kalau kita lihat dari awal tahun tuh sebetulnya old economy gitu ya, itu memang istilahnya secara relatif itu lebih laggards ya dibandingkan dengan sektor teknologi gitu. Tetapi dengan tema recovery ekonomi, memang sektor-sektor old economy ini dia akan istilahnya akan bangkit lagi gitu ya. Nah, sektor old economy ini biasanya seperti finance atau finansial gitu ya, kemudian industrial, basic industry, property gitu ya, infrastructure gitu. Ini adalah contoh-contoh dari sektor teknologi yang memang merupakan akan lebih perform ketika kondisi ekonomi dalam cycle pemulihan gitu. Nah, tentu dalam kaitannya dengan apa namanya, syariah atau reksadana syariah gitu ya. Nah, reksadana syariah nih secara kalau kita lihat dari sekitar 728 emiten yang ada di bursa, sekitar 435-nya itu adalah emiten syariah, dan memang banyak dari emiten syariah yang berasal dari sektor-sektor old economy nih, Lucia. Jadi dengan tema pemulihan ekonomi tadi, di mana memang sekarang ini old economy mulai bangkit ya, seiring dengan pemulihan ekonomi, tentu juga akan menunjang kinerja reksadana secara keseluruhan, termasuk di dalamnya tentu kinerja reksadana syariah nih, Lucia. Jadi cukup menarik nih, artinya ya memang old economy bisa dibilang sebagai pendorong ya untuk kinerja reksadana sampai dengan akhir tahun ini ataupun nanti di kuartal di kuartal 1 ataupun first half 2022. Oke, I see. By the way, Mbak, ini karena banyak banget yang baru join juga. Sebelumnya aku ucapin selamat datang juga buat Sobat Ipot yang baru join nih mungkin. Karena dari tadi banyak banget yang waving. Halo, selamat siang semua. Nah, buat Sobat Ipot yang mau tanya-tanya nih tentang BNP Paribas Asset Management, entah mungkin secara perusahaannya ataupun produk reksadananya, boleh langsung tanya di kolom Q&A, ataupun kalau mau bertanya seputar materi yang dibawain sama Mbak Juli di siang hari ini, boleh banget langsung kirim pertanyaan juga melalui kolom Q&A ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, masih berhubungan sama yang tadi Mbak Juli jelasin. Karena tadi udah sempat di-mention juga nih tentang new economy sama old economy. Dan Mbak Juli bilang kalau old economy sendiri ini lebih quote-unquote berjaya nih daripada new economy karena adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin sebelum kita maju lebih jauh lagi nih Mbak, boleh dijelasin nggak sih ke Sobat Ipot semua sebenarnya new economy dan old economy ini tuh sebenarnya apa sih? Ya, menarik banget nih Lucia, karena memang dua terminologi ini akhir-akhir ini, terutama yang new economy ya, ini memang lagi dibicarakan gitu ya. Ya, jadi memang kalau old economy ini sebetulnya adalah sektor-sektor yang memang secara tradisional terus selama ini itu juga memang mendominasi perekonomian, Lucia gitu. Jadi ini sebetulnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan era ekonomi, terutama sejak awal abad 20 ya, ketika inovasi industri itu berkembang di US, kemudian istilahnya merambat ke seluruh dunia gitu ya. Jadi memang old economy ini sebetulnya ditopang oleh revolusi industri ya, di mana terjadi perkembangan yang besar-besaran di bidang
pertanian, manufacture, pertambangan gitu ya, transportasi, kemudian hampir semua industri lah ya. Jadi memang menggunakan mesin gitu ya. Jadi memang istilahnya ini menggambarkan revolusi industri sebetulnya. Nah, perkembangan istilahnya sektor-sektor yang tadi gitu ya, pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, ini memang mempengaruhi istilahnya sisi kehidupan ya, baik itu sosial, ekonomi, dan budaya di dunia gitu. Nah, kemudian baru-baru ini muncullah istilah new economy gitu kan. Nah, new economy ini sebetulnya adalah sektor-sektor baru yang non-tradisional. Jadi yang kita sebut sebagai tradisional tadinya adalah old economy gitu ya. Jadi manufacture, pabrikan gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini new economy ini sektor baru yang non-tradisional gitu ya, yang memang berkontribusi terhadap ekonomi dan mungkin ke depannya itu akan lebih mempengaruhi ekonomi gitu ya. Jadi istilah new economy ini kalau kita bisa bilang dimulainya kapan gitu ya, yaitu ketika adanya transisi revolusioner nih ke internet, atau kita kenal dengan istilah Internet of Things gitu. Jadi kalau kita baca lagi nih sejarah revolusi industri nih, Lucia dan Sobat Ipot, jadi ada yang disebut dengan revolusi industri ketiga waktu itu ya, sebelum tahun 90-an, ketika komputer dan robot itu mulai digunakan. Kemudian di akhir 90 kita sudah istilahnya dengan adanya penemuan internet ya. Jadi semuanya itu basisnya Internet of Things gitu ya. Jadi inilah yang menandakan memang sejak saat itu teknologi itu istilahnya menghampiri segala sisi kehidupan kita gitu. Jadi bisa dibilang ya sektor new economy ini yang berkaitan dengan internet sih, Lucia, seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini transaksi ekonomi semuanya, hampir semuanya dipengaruhi oleh sisi teknologi ya. Makanya sekarang ini disebut dengan digital economy gitu. Nah, di negara-negara yang negara-negara yang berkembang, negara-negara developed market gitu ya, itu porsi dari digital ekonomi terhadap GDP mereka itu semakin meningkat gitu. Kalau kita ambil contoh ya, misalnya China gitu, digital ekonomi terhadap GDP-nya mereka itu udah 40% gitu. Jadi begitu juga misalnya negara-negara lain lah, katakanlah US gitu ya, kemudian Korea Selatan gitu. Jadi memang kita ngelihat arahnya ke sana nih. Nah, di Indonesia nih udah mulai juga nih seperti apa yang terjadi memang di dunia gitu ya. Dan memang kayaknya memang pandemi ini mendorong penggunaan teknologi itu semakin lebih heavy lagi gitu ya. Karena kan memang kita istilahnya work from home gitu ya. Sekarang ini aja kita melakukan IG Live, kita menggunakan istilahnya new economy gitu ya, Luz gitu. Karena kita menggunakan platform seperti ini. Itu sih Lucia yang kita bisa sharing mengenai old economy dan new economy. New economy, oke. Nah, semoga jadi lebih jelas nih ya, maksudnya old economy itu apa sih atau new economy itu apa sih, biar nggak bingung nih Mbak, karena istilahnya masih agak awam untuk beberapa orang gitu ya. Nah, balik lagi ke bahasan kita Mbak tentang tadi Mbak udah bilang kalau investasi syariah ini sendiri, di pasar modal syariah ini sendiri dan di pasar modal Indonesia sebenarnya secara general, old economy ini lebih quote-unquote akan lebih mendominasi dibandingkan dengan new economy secara sentimen positifnya. Nah, kalau di BNP Paribas Asset Management sendiri nih Mbak, ada nggak sih produk yang mungkin dominan gitu sama old economy Mbak? Karena berarti kan memanfaatkan peluang yang ada gitu ya Mbak? Ya, oke. Nah ini menarik sih ini Sobat Ipot ya. Jadi memang dalam hubungannya dengan reksadana syariah gitu ya, tadi kita udah cerita ya bahwa pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia memang yang akan lebih mendapat benefit tentu sektor-sektor old economy ya, yang biasa juga disebut dengan sektor-sektor cyclical gitu ya. Jadi sektor-sektor ini memang akan
apa namanya, akan perform gitu ketika siklus pemulihan ekonomi. Dan memang di reksadana syariah sebetulnya memang juga berisikan sektor-sektor yang terkait pemulihan ekonomi gitu ya. Seperti memang infrastructure, energi, basic industry, dan properti gitu. Nah, untuk di BNP Paribas Asset Management sendiri, kita ada satu reksadana syariah nih, Lucia dan Sobat Ipot, yang memang akan menjadi benefit dari situasi market yang tadi kita udah sempat bahas, yaitu BNP Paribas Pesona Syariah. Nah, mungkin aku langsung aja nih ya, Luz, bocorin ya soal Yes. apa aja sih sektor yang ada gitu ya di Pesona Syariah, dan kita overall itu kita strateginya kita overweight kemana gitu ya. Jadi biar Sobat Ipot dapat bocoran nih. So memang BNP Paribas Pesona Syariah nih ini adalah reksadana saham syariah yang memang istilahnya kalau kita lihat nih teman-teman, teman-teman nanti juga bisa merujuk sih sebetulnya kepada fun fact sheet gitu ya, di mana top sektor dari reksadana ini adalah sektor-sektor yang berkaitan atau yang mendapat benefit dari istilahnya pemulihan ekonomi ya, yaitu kita top sektornya adalah industri dasar atau basic industry gitu ya, kemudian sektor infrastruktur. Kemudian kita juga ada di sektor retailers ya, karena memang kalau istilahnya ekonominya mulai tumbuh nih, orang-orang yang mulai activity itu biasanya mereka akan mulai belanja lagi gitu ya. Nah, ini adalah top sektor yang ada di BNP Paribas Pesona Syariah nih, Lucia dan Sobat Ipot. Nah, kalau dari sisi strateginya sendiri gitu ya, kita saat ini memang istilahnya overweight ya teman-teman ke sektor telco, khususnya adalah telco operator. Kemudian itu masuk dalam kategori sektor infrastruktur ya teman-teman. Kemudian kita juga overweight ke semen, kemudian retailers yang tadi kita udah singgung. Kemudian another adalah kita istilahnya mengambil tema overweight terhadap industri pakan ternak nih, Lucia. Jadi ya tentu kalau retailers itu tadi ya dengan apa namanya mobilitas yang sudah dilonggarkan, orang-orang mulai datang lagi ke mall gitu ya, kemudian orang akan belanja lagi gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan consumer discretionary gitu ya, itu biasanya akan istilahnya apa namanya akan perform lebih baik. Kemudian ketika orang ke mall, orang-orang juga akan makan gitu ya, karena biasanya ke mall itu pasti nyari restoran gitu. Kemudian kenapa kita juga memang overweight ya, misalnya di industri pakan ternak gitu, katakanlah misalnya ayam aja, ya hampir semua restoran menyuguhkan ayam ya, kalau orang semuanya makan lagi ke resto gitu ya, datang lagi ke mall, jadi memang industri ini akan mendapatkan benefit ya dari activity yang terjadi. Jadi mungkin itu sedikit bocoran nih teman-teman dari sektor-sektor yang ada dan overweight di Pesona Syariah. Oke, jadi dari tadi pembahasan Mbak Juli tentang BNP Paribas Pesona Syariah tadi, harusnya inline ya Mbak dengan faktor-faktor dan juga industri yang memang mendukung apa namanya sentimen positif yang ada di market saat ini dan sampai tadi perkiraannya mungkin sampai pertengahan 2022 ya Mbak ya? Ya, I see, benar I see. Lucia. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga mungkin buat Sobat Ipot yang mungkin agak bingung gitu, mau harus masuk kemana, atau lagi cari-cari reksadana yang syariah, mungkin karena preferensi tiap investor kan beda-beda ya Mbak ya. Terus bingung saham apa sih yang harusnya dibeli dan lain-lain. Udah nggak usah repot, nggak usah bingung, bisa langsung coba lihat fund fact sheet-nya dari BNP Paribas Pesona Syariah, biar kalian bisa lebih tahu juga nih, isinya ada apa aja sih, kemudian ada di sektor mana aja sih, gitu. Nah Mbak, mungkin aku mau nanya sedikit nih, karena mungkin ada beberapa yang masih belum tahu juga, jadi kita agak mundur lagi sedikit ke belakang. Sebenarnya Oke. bedanya reksadana syariah sama reksadana yang biasa itu apa sih Mbak? Atau mungkin kita bisa sebut reksadana konvensional ya? Ya, oke. Ya, ini
bahasan yang mungkin udah cukup sering ya, Ya. Lucia, dibahas, tetapi kita perlu bahas lagi. Aku setuju nih sama Lucia, karena memang ini kita perlu bahas lagi supaya semakin, istilahnya Sobat Ipot semakin tahu nih soal reksadana syariah gitu kan. Nah, memang dalam pengelolaan reksadana syariah ini memang agak beda ya, Lus dan Sobat Ipot, dari reksadana konvensional itu sendiri gitu. Nah, memang kalau untuk reksadana syariah sendiri dari sisi MI nih yang mengelola reksadana syariah, MI sendiri dalam mengelola reksadana syariah ini memiliki unit khusus nih, Lucia, yaitu unit pengelolaan investasi syariah atau yang disebut dengan UPIS. Nah, mengapa memang harus dibentuk unit pengelolaan investasi khusus syariah ini? Karena memang by regulation itu memang diperlukan gitu ya, atau menjadi mandatory gitu. Karena memang si reksadana syariah ini sendiri memiliki ketentuan yang cukup berbeda ya dari reksadana konvensional, yaitu di mana manajer investasi hanya boleh berinvestasi pada efek syariah gitu ya, yaitu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, apa saja sih sebetulnya efek kalau kita bicara tadi kita bicara BNP Paribas Pesona Syariah ya, reksadana saham. Jadi apa saja sih ketentuan dari efek saham syariah gitu? Mungkin Sobat Ipot masih banyak juga nih yang pengen tahu lebih dalam lagi gitu kan. Jadi memang kalau efek saham syariah itu kategorinya adalah satu, memang dilihat dari bidang usahanya nih, Lus. Jadi emiten yang termasuk efek syariah itu adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah, yaitu misalnya tidak ada perjudian atau perdagangan yang dilarang menurut syariah gitu kan. Kemudian selain itu emitennya juga tidak boleh bisnisnya ya mengandung unsur jasa keuangan riba. Ya, yang pasti bank udah nggak ada ya di sektor syariah gitu kan. Nah, kemudian juga tidak boleh bidang usahanya yang mengandung istilahnya jual beli, tetapi memang ada ketidakpastian di sana. Contohnya misalnya jual beli terhadap misalnya pohon misalnya. Pohonnya itu memang misalnya mangga belum dipanen, tetapi kita sudah memperjualbelikan hasil dari panen itu. Itu kan belum pasti gitu ya, hasil panennya seberapa itu belum pasti. Jadi ini juga istilahnya dilarang ya di dalam unsur syariah. Jadi yang pertama memang harus diperhatikan bidang usaha. Kemudian yang kedua memang ada rasio-rasio keuangan nih Lucia yang memang dipersyaratkan ya di emiten syariah itu sendiri. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori emiten syariah itu harus memiliki rasio keuangan pertama, total utang berbasis total hutangnya itu tidak boleh ya terhadap keseluruhan asetnya itu tidak boleh melebihi dari 45% by POJK ya. Jadi artinya emiten-emiten syariah itu leverage-nya itu terkendali gitu, hanya 45. Karena kadang-kadang memang ada company yang memang basisnya adalah hutang gitu ya. Jadi hutangnya bisa saja memang lebih tinggi dari ekuitasnya. Nah, di kategori syariah ini tidak diperbolehkan. Boleh ngutang tapi hanya maksimal 45% saja dari total aset gitu. Kemudian pendapatan company atau emiten yang berbasis bunga itu juga nggak boleh lebih banyak dari 10%, Lucia. Jadi misalnya nih, artinya kalau si emiten itu memiliki pendapatan berbasis bunga yang hanya maksimal 10%, ya artinya mostly dari equity-nya memang dipergunakan untuk berproduksi gitu ya, atau tidak, istilahnya malah nggak naruh uangnya hanya misalnya dengan beli obligasi atau beli deposito sehingga punya pendapatan yang basisnya bunga. Tidak demikian. Jadi memang di syariah ini sudah bisa dipastikan company-nya relatively akan lebih sehat gitu ya. Karena itu tadi ya, total hutangnya itu nggak boleh lebih dari 45% dan pendapatan yang berbasis bunganya itu hanya maksimal 10% aja. Gitu. Oke. Berarti banyak banget ya Mbak batasannya supaya satu emiten bisa masuk ke uh,
bisa masuk ke pasar modal syariah lah, quote on quote gitu ya Mbak ya. Dan Yes, banyak ya banget harus filternya juga gitu ya. betul. Jadi filternya memang harus Ya, terpenuhi ya dari oke. perusahaan itu. Ya. I see. Nah, by the way buat Sobat Ipot, sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman yang mau bertanya tentang materi di siang hari ini ke Mbak Juli, boleh banget langsung kirim pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti di akhir sesi akan aku tanya langsung ke Mbak Juli dan akan langsung dijawab juga. Atau mungkin yang mau tanya tentang produk BNP Paribas Asset Management ataupun tentang manajer investasinya sendiri juga boleh, nanti akan langsung dijawab sama Mbak Juli. Nah, Mbak, kita By the way, Lus, langsung, aku ya, ini dulu nih, tambahin dulu nih sedikit lagi yes, soal yang silakan perbedaan silakan. tadi ya, reksadana Ya, syariah. Tadi kita kan udah bicara mengenai apa namanya syarat emiten syariah ya, Lus. ya, Tetapi dalam pengelolaan dari apa namanya ketika manajer investasi melakukan pengelolaan terhadap reksadana syariah, ada dua hal lagi nih yang cukup menarik, Lucia, yang membedakannya dengan reksadana konvensional. Nah, yang kedua tadi kalau kita bahas mengenai emiten syariah gitu ya, yang kedua tadi yang kedua adalah untuk reksadana syariah gitu ya, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah nih, Lucia dan Sobat Ipot. Jadi istilahnya kalau reksadana syariah itu tidak hanya diawasi oleh OJK gitu ya, tetapi memang ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memang memastikan bahwa si MI itu udah mematuhi semua kaidah syariah dalam mengelola reksadana syariah gitu. Jadi pengawasannya double, bisa dibilang seperti itu nih. OJK iya, kemudian DPS juga ngawasin. Nah, yang terakhir yang sangat menarik yang mungkin memang istilahnya bagi investor syariah ya, artinya memang investor yang memang mempunyai preferensi khusus terhadap syariah. Menariknya adalah bahwa reksadana syariah ini terdapat suatu proses yang dinamakan dengan proses cleansing, Lucia dan Sobat Ipot. Jadi proses cleansing ini adalah proses pembersihan reksadana syariah di mana bisa jadi gitu ya si portofolio ini mendapatkan pendapatan yang mungkin tidak halal gitu. Jadi memang proses cleansing ini memastikan istilahnya kehalalan dari uang yang didapat selama proses investasi gitu. Nah, contoh kecilnya apa? Manajer investasi ketika melakukan pengelolaan reksadana kan butuh bank kastedian ya, Lucia dan Ipot, Sobat Ipot. Jadi kita kadang-kadang memang nggak semua ya kastedian itu berasal dari bank yang syariah. Kadang kita masih menggunakan bank konvensional gitu. Nah, tentu ketika uangnya ditaruh di sana gitu ya, asetnya ditaruh di sana, itu akan mendapatkan bunga. Nah, bunga ini sebetulnya kita catatkan secara terpisah nih. Dan di mana nanti ada periode uang tersebut kita bersihkan dari portofolio reksadana yang biasanya kita akan istilahnya keluarkan kemudian kita istilahnya berikan dalam bentuk amal. Jadi inilah cara istilahnya reksadana syariah untuk dalam memastikan kehalalan dari ini ya dana yang dikelola. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai proses cleansingnya, seperti apa sih sebetulnya actualnya gitu ya di BNP Paribas Pesona Syariah gitu ya. Mungkin Sobat Ipot di sini mungkin pengen tahu juga nih apa bentuk nyata dari proses cleansing yang udah dilakukan oleh BNP Paribas Pesona Syariah gitu ya. Nah, kalau untuk Pesona Syariah sendiri seperti yang tadi ya, kita menyalurkannya dalam bentuk amal. Tahun ini contohnya dari BNP Paribas Pesona Syariah kita udah ngeluarin istilahnya kita sudah melakukan cleansing senilai 200 juta nih Lucia, dan kita salurkan melalui Yayasan Kita Bisa. Proyek yang kita bantu diantaranya adalah bantuan banjir dan longsor untuk NTT, itu bulan April yang lalu gitu. Jadi sebetulnya ya memang dari reksadana syariah kita berkesempatan juga ya sebetulnya untuk melakukan amal gitu secara tidak langsung gitu. Nah, kemudian kita juga ada nih memberikan bantuan pangan lansia duafa, fakir miskin dan yatim duafa yang terimbas pandemi COVID-19. Jadi dua hal ini sih sebagai contoh nyata ya yang kita bisa sampaikan dari proses cleansing yang dilakukan oleh BNP Paribas Pesona Syariah.
Oke, I see. Berarti banyak banget ya Mbak ya yang bisa dilakukan dari reksadana syariah sendiri ini. Selain tadi emiten yang dipilih pun nggak bisa sembarangan, kemudian sustain lah ya, kita bisa bilang Ya, sustain gitu dari secara emitennya. Kemudian ketika ada kegiatan cleansing yang menjadi salah satu kegiatan pengelolaan dari reksadana syariahnya sendiri ini, uh, bisa jadi secara tidak langsung memang memberikan quote unquote amal kepada teman-teman yang membutuhkan gitu ya Mbak ya. Jadi ya, dapat untung iya, dapat sustainnya iya, dapat amalnya juga iya. Gitu ya Mbak ya. iya, benar sekali I see, I Lucia. see. I see, I see. Nah, kalau bahas tentang untung nggak untungnya nih Mbak, namanya juga investor ya, pasti akan ngobrolin tentang untung nggak untung nih. Kalau misalnya kita bandingin antara reksadana syariah dan konvensional. Itu seperti apa sih Mbak? Karena aku sempat dengar nih katanya reksadana syariah ini akan lebih survive ketika ada something di depan gitu Mbak. Itu bener gak sih? Oke, ya. Jadi memang kalau kita istilahnya menguntungkan, jadi memang banyak anggapan ya reksadana konvensional katanya lebih menguntungkan gitu ya. Oh, oke. Seperti yang tadi juga Lucia sampaikan. Sebetulnya kalau kita bilang hal itu anggapan ini sebetulnya kurang tepat gitu ya. Jadi memang kenapa kita bisa bilang gitu? Ini anggapannya memang anggapan tersebut istilahnya quote and quote lebih untung reksadana konvensional itu muncul karena memang sebetulnya memang bobot sektor finansial atau quote and quote banks gitu ya Ya. di dalam pasar saham Indonesia memang kan kita tahu cukup signifikan ya Lucia gitu. Jadi memang sementara memang sektor ini udah pasti nggak ada di dalam apa namanya reksadana syariah gitu. Jadi memang salah satu penyebabnya itu. Jadi tetapi bocorannya adalah kita perlu ingat nih ke depannya harusnya sektor ini atau bobot ini sudah tidak menjadi dominan ya di marketnya Indonesia. Mengapa? Karena new economy tadi yang kita udah cerita di awal nih, ini sudah istilahnya seiring dengan munculnya new economy gitu ya, dan kemudian semakin banyak nih company di sektor new economy yang akan melakukan IPO gitu ya. Tentu sektor financial atau quote and quote banks gitu ya, bobotnya itu akan semakin kurang ya di pasar modal Indonesia gitu. Jadi sehingga tren ini ke depannya itu yang kita lihat gitu ya. Jadi memang ke depannya kita memang melihat nantinya tentu akan lebih istilahnya ketika sektor finansialnya sudah tidak mendominasi gitu ya, dan mungkin juga nanti akan ada bank syariah yang IPO dan sebagainya, itu nanti tentu trennya itu semakin lama akan semakin berkurang. Karena kalau kita lihat sektor teknologi saja sekarang ini, kalau kita cek di daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK gitu ya, ini udah ada loh 16 saham yang kategori teknologi itu sudah termasuk atau bisa dikategorikan sebagai emiten syariah gitu. Jadi kedepannya sih kita harapkan istilahnya anggapan bahwa berinvestasi di reksadana syariah kurang menguntungkan quote and quote itu bisa dibilang enggak juga. Nah, kembali lagi nih Lucia. Tadi Lucia juga udah sempat singgung nih hal yang menarik. Di jangka panjangnya gimana nih gitu kan ya. Nah, investasi kan memang sebetulnya tujuannya jangka panjang ya. Nah, kalau kita lihat nih secara historical, reksadana syariah ini udah terbukti memberikan kinerja jangka panjang yang lebih sustain gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang tadi Lucia udah bilang nih bener gitu ya, dalam jangka panjang reksadana syariah itu kinerjanya akan lebih sustain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena emiten-emiten syariah itu adalah emiten-emiten yang secara rasio keuangan itu lebih sehat. Tadi kita udah bahas ya di Ya. atas ya. Karena rasio keuangan dari emiten-emiten syariah ini leverage-nya terkendali, hanya maksimal 45%. Nah, saham syariah itu memiliki, yaitu tadi ya, tingkat hutang yang lebih rendah, sehingga potensi resiko yang disebabkan oleh timbulnya yang disebabkan oleh hutang gitu ya, itu bisa diminimalis gitu ya. Jadi, nah saham syariah memiliki kinerja, selain itu saham syariah memiliki kinerja yang tidak terlalu fluktuatif kalau kita bandingkan dengan reksadana konvensional atau non syariah.
Nah, pasti pasti pada nanya nih Sobat Ipot, bukti nyatanya ada nggak gitu kan? Nah, kalau kita lihat, kita sebetulnya bisa tarik data ya, Lucia dan Sobat Ipot. Jadi, ketika kita bilang dalam jangka panjang reksadana syariah itu akan lebih sustain dan dengan kondisi leverage yang terkendali, tentu emiten-emiten syariah akan lebih tahan banting di saat krisis gitu. Nah, buktinya aja kalau kita lihat nih data kinerja indeks ya, Lucia dan Sobat Ipot, selama pandemi aja, karena kan bisa dibilang pandemi dalam hampir 2 tahun ini bisa dibilang krisis ya, gitu ya. Kita coba lihat ya, periode awal pandemi nih, Lucia, 2 Maret 2021 hingga 16 April, 2 Maret 2020 ya, karena pandeminya udah mulai dari 2020 ya, sampai misalnya April 2021 aja. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan indeks saham syariah Indonesia, itu performanya relatif lebih baik loh dari GCI. Jadi kalau ISI atau indeks saham syariah Indonesia atau ISI gitu ya, kinerjanya dalam periode tersebut sekitar 15,5% dibandingkan dengan GCI itu sekitar 13,5%. Kemudian kalau kita lihat lagi nih indeks syariah yang isinya company-company emiten atau emiten-emiten syariah yang mempunyai kapitalisasi besar dan paling liquid, yaitu indeks Jakarta Islamic Index 70 gitu ya. Ini juga dalam periode yang sama kinerjanya itu nggak kalah oke sih, Lucia, yaitu memiliki kinerja sekitar 12,1%. Kalau langsung kita bandingkan dengan misalnya indeks ini ya, indeks yang umum gitu ya, yang bisa dibilang konvensional gitu ya, karena di dalamnya pasti sektor perbankan banyak ya. Kalau kita bandingin langsung sama LQ45 lah aja ya, istilahnya LQ45 memiliki kinerja yang pasti lebih kecil gitu ya, karena kalau aku cek di periode yang sama LQ45 itu hanya sekitar 5,6%. Yaitu tadi karena memang emiten-emiten syariah itu pada saat krisis karena leverage-nya lebih kecil itu dia akan lebih tahan banting. Jadi menarik banget kan ya, karena memang kalau investasi jangka panjang ya reksadana saham syariah bisa menjadi pilihan nih Sobat Ipot. Oke, I see. Nah, ini semoga jadi insight baru juga nih buat Sobat Ipot semua tentang bedanya mungkin reksadana syariah dan konvensional serta kinerjanya sebenarnya seperti apa sih jika dibandingkan antara yang konven dan juga syariah berdasarkan indeksnya mungkin ya Mbak yang tadi udah dijelasin. Ya, benar. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, karena tadi kan kita udah bahas tentang memang yang di-highlight untuk IGLM hari ini adalah optimisme yang memang sudah terlihat nih, dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga semakin terkendalinya COVID-19, banyak lagi faktor lain kayak yang tadi udah dijelasin, krisis, bahkan krisis energi yang terjadi pun malah jadi sentimen positif gitu ya buat Indonesia. Nah, sebenarnya kapan sih investasi yang tepat, kapan saat yang tepat buat investasi, khususnya di investasi syariah nih Mbak? Apakah sudah terlambat kalau baru sekarang, Mbak? Oke, ya ini memang menarik, sangat menarik nih. Kalau kita udah mulai masuk bahas kapan saat yang tepat gitu ya. Jadi memang Lucia dan Sobat Ipot semua, reksadana syariah itu tentunya akan lebih diuntungkan gitu ya. Istilahnya pada fase kenaikan suku bunga nih. Karena memang jika kenaikan suku bunga terjadi, perusahaan-perusahaan dengan leverage tinggi itu akan terkena imbas gitu ya. Karena harus melakukan kewajiban pembayaran bunga yang lebih tinggi karena suku bunganya naik gitu ya. Tetapi kalau kita lihat emiten syariah itu karena memang memiliki tingkat leverage yang maksimal 45%, seperti yang tadi kita udah bahas, maka ya emiten syariah sebetulnya relatif memiliki resiko yang lebih rendah dari situasi kenaikan suku bunga. Jadi ketika fase kenaikan suku bunga, ketika emiten bisa dibilang reksadana konvensional gitu memiliki istilahnya risiko ya berdampak atas hal tersebut, tetapi reksadana syariah malah memiliki risiko yang lebih kecil gitu ya pada fase tersebut. Nah, tentunya Indonesia setelah
masa recovery ekonomi akan memasuki periode kenaikan suku bunga nih, Lucia. Jadi ekonomi udah mulai pulih gitu ya, secara natural itu pasti akan terjadi kenaikan suku bunga ya. Seperti yang kita ketahui juga sekarang ini developed market itu udah lebih dulu ya keluar dari krisis COVID-19 gitu ya. Dan seperti yang kita tahu tapering juga sudah berjalan, nextnya adalah tentu kenaikan suku bunga. Nah, sebagai respon ataupun antisipasi moneter atas situasi global tersebut, aku rasa emerging market juga biasanya akan mengikuti ya kebijakan tersebut. Jadi, namun memang sesuai dengan kondisi masing-masing negara gitu ya. Nah, dengan demikian sebetulnya ke depannya kita melihat gitu ya, khususnya di 2022 gitu ya, yang tahun depan gitu ya, kita ngelihat memang reksadana syariah cukup diuntungkan ya dari situasi tersebut, di mana memang ketika situasi kenaikan suku bunga, reksadana syariah memiliki resiko yang lebih minimal. Jadi kalau aku boleh bilang nih, Lucia, dengan situasi tersebut, reksadana syariah itu kita istilahnya dapat menjadi pilihan ya yang sangat tepat gitu ya untuk mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga yang terjadi di tahun depan gitu. So sebetulnya sekarang adalah saat yang tepat nih untuk mulai masuk ke reksadana syariah. Oke, jadi setelah ikuti Live hari ini, mungkin udah selesai pertimbangannya dan lain-lain, boleh dong ya langsung coba nih cek-cek juga ke BNP Paribas Pesona Syariah. Siapa tahu memang sesuai dengan jangka waktu dan juga tujuan dari Sobat Ipot semua, gitu ya Mbak ya. Nah, buat Sobat Ipot yang masih mau bertanya tentang produk reksadana dari BNP Paribas Asset Management ataupun manajer investasinya, atau tentang materi kita di siang hari ini, boleh banget langsung kirim pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti sebentar lagi ini ada pertanyaan terakhir dari aku, setelah itu aku akan langsung masuk ke sesi Q&A. Gitu ya Mbak ya? Oke. Nah, last but not least nih Mbak, ada nggak saran buat Sobat Ipot yang siang hari ini udah join nih, yang mungkin lagi nimbang-nimbang sebenarnya harus pilih reksadana yang mana sih atau investasi yang mana sih? Nah, cara nentunya itu seperti apa sih Mbak yang tepat? Boleh di-share nggak ke Sobat Ipot semua? Oke, mungkin ini sedikit tips ya buat Sobat Ipot gitu ya. Jadi memang sekarang seiring dengan adanya pemulihan ekonomi di Indonesia gitu ya, kemudian biasanya karena pemulihan ekonomi inflasi akan naik gitu ya, suku bunga ke depannya akan naik. Tentu aset kelas yang paling tepat adalah equity gitu ya. Dibandingkan dengan fixed income atau bonds ya teman-teman, karena equity secara langsung itu bisa pass on inflasi gitu ya. Jadi memang in terms of asset class kita sarankan teman-teman untuk lebih banyak mempertimbangkan porsi equity-nya dibandingkan dengan fixed income-nya gitu ya. Itu in terms of alokasi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga pasti dalam berinvestasi teman-teman harus mempertimbangkan tujuan investasi dan profil resikonya juga nih, Lucia. Ini paling penting ya. Kita tidak bosan-bosan mengingatkan nih untuk Sobat Ipot. Jadi lihat lagi Sobat Ipot untuk tujuan investasinya gitu. Kalau misalnya memang tujuan investasinya untuk jangka panjang gitu ya, katakanlah misalnya 5 tahun ke atas, Sobat Ipot mungkin bisa porsinya akan lebih banyak di reksadana saham gitu. Tetapi mungkin untuk tujuan investasi yang kurang dari 5 tahun, mungkin Sobat Ipot harus istilahnya lihat betul ya untuk porsi reksadana sahamnya ya, mungkin akan lebih banyak istilahnya porsi untuk money market dan fixed income-nya juga gitu ya, artinya berimbang. Kemudian yang ketiga adalah tentu harus diperhatikan profil resiko ya, dengan menyadari profil resiko diri kita sendiri gitu ya, ataupun nantinya adalah resiko dari produknya sendiri ya, kita tentu bisa istilahnya mengatur nih investasi seperti apa atau produk yang seperti apa yang kita yang sesuai gitu ya dengan profil resiko kita. Mungkin itu sih Lucia gitu. Jadi memang sekali lagi sih kalau ingin memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi gitu ya, kita lebih sarankan teman-teman untuk
memperbesar ya aset alokasi di equity dibandingkan dengan aset alokasi yang lain gitu ya, atau fixed income gitu. Seperti itu. Dan tetapi memang ingat harus menyadari juga profil resiko dari investor masing-masing. Nah, ini penting nih Mbak, karena kadang orang cuma ikut-ikutan, oh katanya harus Oh di iya, benar, reksadana saham aja jangan. nih, atau Benar, di jangan reksadana apa ikut-ikutan gitu. atau FOMO ya. Yes, yes, Benar. setuju, setuju. Harus Jadi, tahu, benar. oke, bener harus setuju, aku setuju sama statement terakhirnya Mbak Juli nih. Kalau memang harus tahu profil resikonya apa dulu, kemudian tahu tujuannya untuk berapa lama sih, biar Yes. tetap konsisten gitu kan ya Mbak ya. Sebenarnya kan yang dicari dari investasi ini adalah konsistensi Ya, gitu. Nah, benar. nah Mbak mungkin kita langsung masuk ke saya sih tanya jawab kali ya Mbak, karena kebetulan waktunya juga ternyata sudah spending lumayan banyak. Oke. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama nih Mbak dari K@MSY Bella. Mau tanya Mbak, untuk produk reksadana yang di BNP Paribas seberapa kali dalam setahun dilakukan review portofolio? Mungkin boleh dibantu nih Mbak. Ya, oke. Ya, menarik nih pertanyaan dari Sobat iPod soal seberapa kali sih dalam setahun kita melakukan review portofolio. Ya. Jadi memang kalau untuk review portofolio itu kita sebetulnya selalu lakukan ya. Artinya ya review itu kita lakukan quarterly, kemudian monthly kita juga melakukan istilahnya review ya. Karena memang kan tentu secara umum kita memiliki strategi dari suatu reksadana itu sudah memiliki strategi, tetapi tentu disesuaikan juga ya dengan kondisi market yang terjadi gitu ya. Jadi in terms of analysis gitu ada dua nih Lucia. Jadi menganalisa marketnya dan emitennya itu sendiri, tetapi kemudian juga mempertimbangkan faktor-faktor technical gitu ya. Jadi by fundamental, makro, dan emiten juga diperhatikan, teknikalnya juga diperhatikan seperti itu. Jadi kalau dibilang reviewnya berapa kali, sebetulnya quarterly, even monthly, or weekly pun kita lakukan gitu. Tetapi mungkin lebih ke apakah misalnya by weekly itu kita merubah strateginya gitu ya, atau merubah portofolionya, itu belum tentu gitu ya, karena memang kita tetap ada istilahnya strategi besarnya gitu ya, atau jangka panjangnya ya gitu. Tapi tentu akan ada di dalam perjalanannya akan ada penyesuaian-penyesuaian ya based on technical. Tetapi yang paling penting sebetulnya di reksadana itu adalah fundamental analisisnya. Mungkin seperti itu. Oke, nah tetap. Semoga menjawab nih ya pertanyaan dari KMSY Bella. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak dari Kak Eva _FD. Pertanyaannya Mbak, strategi apa yang dipakai BNP dalam penentuan portofolio reksadana syariah? Mungkin boleh di-share nih Mbak. Ya, strategi ya. Jadi memang kalau untuk menentukan strateginya, pertama ini ya dilihat juga ya. Artinya memang satu ya, tadi mungkin hampir sama ya seperti yang tadi saya sudah bilang, ada analisa dulu ya terhadap kondisi makro, kemudian emitennya seperti itu ya, dan kemudian kita combine dengan technical analysisnya gitu ya. Nah, in terms of strategi tentu secara umum tentu semua manajer investasi pengennya istilahnya beat the index-nya sendiri ya, Luz gitu ya. Jadi memang berdasarkan analisis yang kita lakukan sebetulnya dalam rangka memang mendapatkan performance dari suatu produk, kita memang menetapkan nih Lucia istilahnya di sektor-sektor mana yang mungkin kita akan lebih overweight dan bisa dibilang menjadi alpha atau alpha generator gitu ya bagi suatu produk reksadana gitu. Jadi based on analysis kita pada at the end of the day kita akan istilahnya akan menentukan ya Sobat iPod sektor-sektor yang menjadi alpha generator dari suatu fund gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya teman-teman gitu ya. Jadi memang prosesnya sebetulnya cukup panjang ya, mulai dari istilahnya kita menganalisis tadi ya marketnya, kemudian melakukan bottom up analysis juga dari emitennya itu sendiri, kemudian dikombine lagi dengan technical yang ada,
sekarang ini gitu ya. Kemudian baru nanti kita akan coba lihat sektor mana yang akan menjadi benefit dan inline dengan apa yang kita ingin capai ya. Tentunya secara umum kita ingin istilahnya memberikan performa yang baik gitu ya bagi investor sekalian gitu. Oke, noted. Nah, biasanya strategi investasi ini sendiri suka ada di antara fund exit atau prospektusnya nih, Mbak, prospektus produknya. Kalau Ya, di BNP sendiri ada nggak, Mbak? Jadi mungkin kalau misalnya masih mau tahu lebih banyak lagi, bisa langsung reference ke situ aja gitu. ya, sebetulnya kalau untuk in terms of strategi itu secara umum ya biasanya ada tertera di prospektus ya, Lucia. Jadi teman-teman sebetulnya bisa cek gitu ya, atau misalnya di Funfacts juga sebetulnya ada ya yang monthly yang kita keluarkan gitu ya. Itu informasinya ada, tujuan dari produk itu secara umum apa gitu ya. Kemudian mungkin kalau strategi secara spesifik, kalau aku boleh bilang sih mungkin teman-teman bisa cek dari misalnya alokasi portofolio yang ada di Funfacts, kemudian top 10-nya gitu ya. Top 10-nya dari misalnya top 10 itu teman-teman mungkin bisa istilahnya menduga nih sektor apa yang memang kita lagi banyak di reksadana tersebut gitu ya. Tetapi kalau benar-benar pengen spesifik sih sebetulnya teman-teman bisa tanya langsung ke manajer investasinya. Tapi secara Oke. umum teman-teman bisa gunain nih istilahnya di atau informasi yang ada di prospektus ataupun di fund fact sheet. Oke.